Mungkin kalau yang pakai matahari mengemuka kemana harga matahari. Makanya kan orang selalu bilang, kenapa transisi energi nggak pakai matahari, dong matahari kita banyak gitu loh. Mungkin kalau pakai angin, ya mau kemana, memang nggak ada harga angin dunia, kan nggak ada masalah itu. Yang dibayar oleh kocek pelanggan itu 367, yang dibayar oleh subsidi pemerintah 87. Tambah kompensasi. Tambah kompensasi 200 itu. Nah, rasionya 200 bagi 367. Banyak ya, 60-an% ya. 60-an%. PLN itu terkena rezim tarif, Mas Awalil. Di berbagai sisi. Di berbagai sisi. Presiden mengatakan tidak ada satupun ekonom yang bisa membantah saya tentang kebocoran-kebocoran itu. Bapak juga harus lihat bahwa sebetulnya yang namanya cost overrun itu tradisi di BUMN kita. Ketika Pertamina di tahun 80, ketika Soeharto ingin memanfaatkan bonansa minyak, dia ngelihat ternyata Pertamina sendiri banyak yang namanya korupsinya. Dan dia lakukan lewat Pangkop Kamtipnya waktu itu. Kerugian kursnya, lihat. Ini di atas nih. 2 kali lipat loh. Oh. Kenapa kompensasi dan subsidinya naik? Karena biaya bahan baku yang dia beli naik, biaya IPP naik. Naiknya karena apa? Karena kurs. Lindung nilai arus kas tinggi naiknya, hedgingnya kalah. Berarti pelemahan kursnya lebih daripada yang diperkirakan. Nah, kemudian ini terkait dengan pensiun karyawannya. Ya ini dikurangin loh malah sebenarnya. Dikurangin, jadi ini terkait pensiun. Nah, PLN akan kena yang namanya selisih kurs. Akan yang kena sama ketika harga minyak naik karena formula TOP-nya. Ada kendala cash flow. Terpasang utang lagi mungkin. Nah, pasang utang lagi. Nah, di tahun 2026 bukan hanya kursnya yang ngamuk, tapi juga harga batu baranya dan gas. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya ditemani kembali oleh sahabat saya, Mas Yanuar Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini terlalu banyak topik ekonomi, sehingga kita harus pilih satu-satu, tapi sebagaimana kesepakatan kami berdua kami tidak terlalu mengejar topik-topik yang sedang viral. Ya kalau bisa ya alhamdulillah, tapi sekurang-kurangnya kanal ini saya berdua Mas Yanuar ingin lebih fokus pada literasi. Jadi supaya nanti yang bisa melakukan assessment bukan hanya kita, para pemirsa kita yang juga bisa melakukan assessment sendiri. Nah ini nanti beberapa kali berturut-turut lebih menekankan pada soal itu. Nah salah satunya yang baru saja dipublikasi adalah laporan keuangan BUMN besar. Nah, salah satunya adalah PLN ya, perusahaan listrik negara itu mempublikasi laporan keuangan tahunannya, sudah audited. Kita nanti minta Mas Yanuar menjelaskan kepada kita cara membaca laporan keuangan itu. Nah, kita lihat dulu sepintas-sepintasnya, agak banyak Mas Yanuar slide-nya, tapi nanti bisa dipanggil. Ini neraca, tapi saya hanya potong 2025. Berarti asetnya 1.612 triliun ya. Banyak juga ya asetnya. Ya, jadi PLN dan Pertamina itu gede. 80% dari konsolidasi BUMN itu punyanya PLN dan Pertamina. Oh, bukan 1.612 malah 1.837 triliun. Ini ada aset tidak lancarnya, ada aset lancarnya. Saya tadi sempat bingung nih, ada di sebelah sini piutang dari pemerintah 110 triliun. Banyak juga nih kan. Next. Lalu liabilitasnya ya seperti ini. Liabilitasnya sih hanya 773 ya, berarti kalau dibandingkan aset kurang lebih rasionya sih masih bagus ya, 40%, tapi ini nanti biar dijelaskan. Next. Nah, ini yang paling saya kira butuh banyak penjelasan dari Mas Yanuar. Ini 2 tahun ya, 25 dan 24. PLN itu tahun 2025 jumlah pendapatan usahanya 582,68 triliun. Ya, meningkat sedikit dibandingkan tahun lalu 545,38. Ini satuannya juta ya pemirsa, jadi 582 triliun. Nah, sementara bebannya kan 533 triliun, Mas. Nah, berarti laba usaha ya, itu 49,23 triliun. Nah, turun sih, dulu kan 60,62. Next, ternyata ada kerugian kurs. Nah, Mas, gede juga ternyata. 12,46 triliun.
Lalu ada beban keuangan, ini kita perlu diberi. Oh, beban keuangan mungkin bunga segala macam ya. Itu 24,87 triliun. Nah, bla bla bla, akhirnya labanya kan cuma 7,26 triliun. Laba tahun berjalan. Nah, ini juga kayaknya perlu penjelasan. Ternyata ada soal penghasilan komprehensif. Berarti penghasilan bisa juga kerugian kan? Ya memang di sini ada soal revaluasi ya, mengukur kembali. Nah, ini mungkin program 4 pasti ini apa beban di pensiunnya orang PLN apa bagaimana. Tapi intinya kalau dihitung yang komprehensif rugi loh Mas tahun ini. 1,5 triliun. Tahun kemarin masih mencatatkan 52 triliun. Memang sudah saya lihat tadi di revaluasi yang mengalami perubahan surplus revaluasi aset tetap. Tahun kemarin berarti ada revaluasi kan 48,4 triliun, sekarang itu jadi nggak ada. Tapi apapun buat orang awam kayak saya, rugi ya kalau hitung komprenya. Nah, next. Nah, ini untuk gambar yang tadi kan setahun. Ini Mas, gambar aset biru. Mungkin 2015 revaluasi ya kayaknya lompat seperti itu. Kemudian yang utang alamiah ya. Nah, ekuitas karena revaluasi kan sempat naik. Sebenarnya nggak fair juga ya, kadang netizen utang per PLN 773 triliun, ya asetnya kan 1.837. Next. Nah, ini yang mungkin perlu banyak juga dijelasin. Ya tadi yang laba usaha ya 49 itu turun dari tahun kemarin. Ini menariknya tuh pendapatan usahanya naik, tapi bebannya naiknya lebih cepat ya dibandingkan pendapatan, akibatnya laba usaha turun. Next. Ini saya sengaja masukkan yang laba tahun berjalan, kalau itu kan laba usaha Mas. Tapi yang kompre nggak saya masuk karena saya bingung mungkin karena ada revaluasi. Nah, ini perlu bener nih, kenapa kok bisa baik laba usaha maupun laba tahun berjalan setelah perhitungan tadi soal keuangan dan sebagainya turun banyak. Next. Nah, ini pendapatan subsidi Mas. Kelihatannya sih relatif stabil di 15%, ini memang meningkat 2025. Subsidinya bertambah secara nominal maupun secara persentasi dari pendapatan usaha. Biru nominalnya Mas. Berarti ada kisaran 90-an triliun ya itu. Next. Nah, kompensasi lebih lagi tuh, lebih dari 100 tuh, 110-an. Secara persentasi kompensasi ini naik terus karena mulainya 2018 ya. Next. Nah, saya jumlahkan persentasinya kompensasi dengan subsidi dari total pendapatan. Dulu ketika terjadi pengurangan subsidi kan 3-4 tahun begitu, pelan-pelan naik lagi, berarti ini kan lebih besar daripada zaman sebelum reformasi perlistrikan. Kita dibantu dulu untuk membaca secara sederhana aset ataupun aset dulu deh. Baik, gini Mas Awalil. Tadi di awal kita bilang bahwa aset ya, aset itu kan bisa terkait dengan aset tetap, bisa juga terkait dengan aset investasi, bisa juga dengan aset yang terkait dengan yang setara kas lah, liquid gitu. Nah, sebetulnya PLN ini menjadi besar karena aset tetapnya besar. Jadi PLN ini kan punya banyak tanah ya. Punya banyak pembangkit, walaupun pembangkitnya sekarang juga ada IPP. Yeah. Nah, mungkin yang harus juga jadi pemahaman di sini buat publik secara keseluruhan, bahwa sebetulnya reformasi di sektor kelistrikan itu sebetulnya kalau boleh dibilang bahwa yang berhubungan dengan pelanggan itu hanya PLN. Jadi kalaupun ada IPP, pembangkit listrik swasta, pembangkit listrik swasta itu menjual listriknya ke PLN. Dan PLN punya yang namanya yang disebut dengan TOP, take or pay. Jadi dia punya kontrak nih, misalnya Mas Awalil membuat listrik swasta IPP. Maka IPP ini mendapatkan kuota lah dari PLN, bahwa nanti kalau dia menghasilkan listrik, saya harus tetap ngambil. Kalaupun saya nggak mau ngambil, saya harus bayar. Dianggap ngambil. Ya, jadi gini Mas Awalil, di sektor ESDM ini terkait dengan energi, kalau kita bicara energi primer, berarti energi yang dia pakai untuk pembangkitnya sendiri. Tapi kan dia juga ada yang namanya IPP ini, listrik swasta. Sudah beli langsung listrik. Sudah jadi listrik. Kalau sudah jadi listrik, ataupun dia beli energi, itu terkait dengan yang namanya rezim take or pay.
Nah, kemudian take or pay ini, misalnya saja PLN pembangkitnya ada yang pakai gas. Yang pakai gas ini, gasnya punyanya Pertamina sesama BUMN. Tapi ini dalam US dollar. Iya, betul. Harganya ya. Harganya itu dalam US dollar. Dan mereka punya kontrak yang sifatnya itu jangka panjang, harganya berapa, volumenya berapa, kalaupun dia nggak mau serap, dia tetap harus bayar. Yang namanya rezim take or pay. Dianggap ambil ya? Ambil. Nah, dalam rezim kontrak ini, Mas Awalil, sebetulnya pendekatannya itu ada kalanya bisa untung dengan kondisi harga pasar, bisa rugi. Untung ketika harga pasarnya lebih tinggi dari kontrak. Dari harga kontrak. Oke, itu bisa untung. Dapat murah lah jadinya. Tapi kalau misalnya nanti harga pasarnya lebih tinggi, lagi bergejolak ke atas gitu ya. Misalnya PLN, jadi gini, ada formula Mas Awalil. Oh, oke. Jadi gini, kalau kita mau membicarakan tentang reformasi di kan selalu dibilang gini loh, kita ini batu baranya banyak, kita ini gasnya banyak, tapi kok untuk urusan PLN aja kita nggak dapat stoknya. Itu yang orang kaitkan dengan DMO, Domestic Market Obligation. Ada terus juga orang yang bertanya, loh kok ladang gasnya di dalam negeri, ladang batu baranya dalam negeri, kok tarifnya dalam US dollar? Nah, jadi kalau sekarang kita mau mengatakan, ya selalu yang didengung-dengungkan dengan pasal 33 tentang sumber daya alam itu memang untuk kemakmuran rakyat, sebenarnya menurut saya reformasi yang paling mendasar yang bisa dilakukan pemerintah itu sudah reformasi kontrak, Mas Awalil. Dan terkait dengan kontrak ini sebetulnya terkait dengan sesama BUMN loh. Antara Pertamina dan juga antara PLN. Antara Bukit Asam misalnya batubara dengan PLN. Memang ada penyelenggara listrik swasta, ada batubara swasta, ada juga ladang-ladang gas yang dikuasai oleh kontrak karya. Tapi kan sebetulnya ini kan diatur oleh yang sekarang yang ngatur tuh SKK Migas. Jadi kalau menurut saya, kalau kita memang mau mengatakan bahwa transaksinya harus dalam rupiah, menurut saya itu political will, Mas Awalil. Dimungkinkan. Dimungkinkan kalau kita sekarang mau bicara tentang perubahan-perubahan yang revolusioner ya. Jadi artinya kan sebetulnya kalau mau perubahannya revolusioner, sebenarnya pemerintah bisa melalui SKK Migas bahwa ini karena sumbernya dari kita sendiri, ya harganya dalam rupiah. Tapi gini loh Mas Awalil, ada dua sisi yang harus kita lihat. Misalnya saja, Pertamina, dia misalnya punya mengeksplorasi gas. Dia tuh mengeksplorasi itu misalnya ketika dia memulai proyek kemarin gitu ya, dia ada yang namanya biaya investasi. Biaya investasinya katakanlah X. Dibagi amortisasi, dibagi segala macam, sehingga akhirnya ketika dia investasi pun dia menggunakan US dollar untuk biayanya. Gitu ya. Jadi kalau dari pertimbangan yang punya gasnya, gitu loh Mas Awalil, yang punya gasnya, sebetulnya dia ada harga overhead-nya. Dan itu gampangnya terhitung dalam dolar ya. Nah, dalam dolar. Saya ambil contoh gini, mungkin untuk dapat gambaran gini. Kenapa Presiden Trump ini pro terhadap harga migas yang naik? Karena waktu eranya Obama, itu dia politiknya itu adalah politik inflasi rendah, Mas Awalil. Politik inflasi rendah, itu politik harga minyak rendah. Sebenarnya sama juga yang terjadi hari ini di Amerika, Mas Awalil. Amerika itu sekali lagi, Mas Awalil, kita pernah bicara di sini ketika kita membicarakan tentang testimoni Jeremy Powell, Chair the Fed. Sebenarnya terjadi lagi di Amerika hari ini. Ternyata terjadi lagi, Amerika memang ternyata kelihatannya tidak kuat kalau harga minyaknya di atas 70. Karena inflasinya kemarin 4,41. Itu tinggi kalau di mereka. Makanya kan sekarang mulai hari ini kan didorong ke bawah 70. Jadi artinya sebetulnya harga minyak itu di pasar itu memang ada yang menggerakkan kan Mas Awalil. Ini agar fair juga. Jadi ini juga agar fair, mungkin sekalian kita juga menjawab banyak pemirsa kita yang menanyakan bahwa ini asing lagi ngerjain kita. Ya iya, tapi persoalannya kan bahwa harga yang dibentuk di pasar itu, market maker-nya siapa? Problem utamanya, kalau kita sekarang mengandalkan sebetulnya asing lagi ngerjain kita, tapi kita tidak bisa merubah keadaan di pasar, ya kita tetap kalah Mas Awalil.
Itu yang harus kita pahami dulu nih. Terkait dengan nilai tukar, harga energi. Paling kita bisa ngerundel kan. Ya ngegrundel aja gitu loh, ngegrundel gitu ya, karena ngegrundel dan sebagainya. Bahwa pada ujungnya, menurut saya, kita tuh sebetulnya kalau melawan pasar, pada ujung-ujungnya seberapa kuat juga kita mempengaruhi pasar. Amerika jelas dia bisa melakukan itu. Begitu inflasinya ketinggian, ya lihat hari ini. Harga minyak bisa dengan gampangnya dia dorong turun ke bawah 70. Tapi ini juga menimbulkan konsekuensi politik di Amerika Serikat sendiri. Ketika mereka membutuhkan inflasi rendah untuk mengatasi krisis perumahan dan sebagainya itu, harga energi oil and gas itu didorong ke 60. Kena Mas Awalil. Industri-industri migas di Amerika Serikat, kalau dia mengambil gasnya dari sumurnya, jual tuh jadi rugi. Karena harganya ditekan terlalu rendah. Nah, sekarang Mas Awalil, dengan gambaran ini, kurang lebih aku ingin menggambarkan juga. Ketika misalnya kita mengatakan, penuhi dong PLN. Dengan harga serendahnya, karena PLN nanti akan ketemu dengan rakyat banyak. Kurang lebih gini, saya ingin menggambarkan gini. Ini poin utamanya dalam melihat PLN. PLN itu terkena rezim tarif, Mas Awalil. Di berbagai sisi. Di berbagai sisi. Jadi sebetulnya meskipun subsidi itu dilepas, tapi sebetulnya PLN tidak market driven. Kenapa? Karena Kementerian SDM yang menentukan tarifnya. Ambil contoh. Kita mungkin bisa ribut, tadi angka Mas Awalil juga sangat bagus. Setelah subsidi diturangin, turun. Tapi kompensasinya naik. Jadi awal ceritanya gini Mas Awalil, awal ceritanya coba kita lihat nih. Mungkin untuk ekonom yang dikenal ekonom pasar lah, yang selama ini menjadi Menteri Keuangan, ya ada Bu Sri Mulyani, ada Hatip Basri, ya. Bahkan saya dengar kemarin Hatip Basri ngomong bahwa menurut dia salah satu yang painful terhadap APBN itu subsidi BBM. Dan kalau kita refer lagi ke belakang dalam reformasi fiskal kita, misalnya Bu Sri Mulyani itu orang yang menginginkan subsidi itu dihapus dalam segala hal, bahkan termasuk pupuk. Secara terang-terangan itu. Secara terang-terangan. Nah sekarang kalau kita melihat misalnya Hatip Basri dan Sri Mulyani mendorong agar fiskal tidak berat dengan mensubsidi itu dengan memberikan trade-off kebijakan. Subsidi BBM, subsidi listrik diturunkan, subsidi pupuk yang mungkin belum kejadian, selalu di trade off dengan subsidi langsung yang tepat sasaran. Itu trade off-nya. Sesuai teori sebenarnya. Sesuai teori. Saya ingin merefer apa yang dikatakan oleh Hatip Basri. Berdasarkan pengalaman dia ketika jadi Menteri Keuangan pada waktu SBY. Dia bilang, walaupun secara politik tidak populer, dia katakan kepada SBY. Trade-off-nya kemudian dilakukan. Itulah poin kita mengatakan subsidi listrik tuh boleh dibilang dihapus. Ya diturunkan kan, sampai akhirnya tinggal yang 450. Tapi untuk orang ekonom, saya tidak percaya Mas Awalil, bahwa ekonom tidak punya intensi pemikiran politik, saya nggak percaya. Wong ekonomi itu menyangkut kebijakan, kebijakan itu menyangkut manusia, manusia itu menyangkut tentang politik. Ketika misalnya subsidi dicabut, harga ini diserahkan ke pasar, yang akan terjadi gejolak sosial. Ini resiko pemerintah. Nah, apa yang dilakukan pencabutan subsidi listrik ini yang dimulai di era SBY, yang di eranya Menteri Keuangannya Hatip Basri, dan juga dimulai dari waktu Sri Mulyani gitu ya. Akhirnya pemerintah itu untuk yang namanya fiskalnya dia lepasin subsidi agar punya ruang fiskalnya melebar. Tapi untuk mengatasi gejolaknya, PLN nggak bisa naikin tarif. Gampangnya gini, apa bedanya PLN dengan Pertamax-nya Pertamina?
Kalau Pertamax itu, dia masih bisa punya adjustment yang lebih cepat. Walaupun akhirnya Pertamina juga punya yang namanya kompensasi, Mas Awalil. Nanti kita bahas berikutnya. Jadi sebetulnya Mas Awalil, akhirnya begitu kebijakan itu ditempuh, kita tidak bisa menguasai merubah nilai tukar. Dan gini loh Mas Awalil, kalau orang bilang ya nilai tukar kita di tahun 97 ke 98 itu dari 2000 langsung ke 17.000. Saya ingin mengatakan nilai tukar kita dari tahun 2011 itu ada di angka 9 ribuan. 2009 itu 9 ribuan. 2011 itu ke angka hampir 11 ribu. Kita anggap deh dari 9 ribu 2009 deh. 2008. Hari ini 18 ribu. 100% Mas Awalil. Cuman menjadi tidak terasa tuh apa? Karena naiknya tuh pelan-pelan. Iya. Nggak seperti 97. Oh, kalau 97 tuh dalam 1 bulan langsung segitu. Ini pelan-pelan, setahun naik 5%, setahun 5%. Tapi kalau kita lihat, dampak inflasi yang kelihatan pelan-pelan, lama-lama kan kerasa. Inilah yang sekarang terasa oleh kita kan. Saya selalu mendapatkan pertanyaan dari orang. Saya tuh heran ya Pak, inflasinya cuma 2%, 3%. Tapi kok saya ngerasa inflasi saya besar sekali ya. Iya. Saya kok mau belanja apa-apa naiknya besar. Ini orang-orang yang bukan orang ekonomi banyak yang nanya gitu ke saya. Jawabannya sebenarnya sederhana. Karena sebetulnya inflasi kita itu inflasi akibat nilai tukar karena kita net importir. Nah, misalnya saja gasnya dari perut bumi kita, batu baranya dari perut bumi kita. Tapi untuk kita bisa menggali, biaya modalnya minjam keluar. Dolar. Betul di satu sisi itu bahwa itu di perut bumi kita. Tapi sebetulnya di mana awal muasal kita itu ketergantungan terhadap pasar. Karena kita tidak bisa punya modal untuk mengeksplorasi kekayaan alam kita. Ya, kita bisa berdebat panjang di sini Mas Awalil. Di sini bisa ngomong bahwa ya ini akibat mafia Berkeley lah, apalah segala macam ya. Tapi kan inti soal di situ. Belum soal korupsinya Mas Awalil. Ya, double itu. Apa yang ingin saya buka dulu di sini terkait dengan yang sebelum kita bicara take or pay yang akhirnya berdampak ke PLN. Mas Awalil, ketika BUMN, misalnya saja ini ditemukan ladang minyak. Oke, kita mulai deh penggaliannya. Mulai deh proyek kontraktornya untuk kita membuat ladang di situ. Kalau kita mau jujur Mas Awalil, apa yang diwariskan dari masa lalu, yang warisan ini diterus-teruskan. Mas Awalil, selalu ada yang namanya cost overrun. Jadi gini loh gampangnya. Ini ladang minyak nih untuk ngasilin gas. Berapa untuk membuat ini agar bisa berproduksi? Anggap aja 1 juta US dollar gitu. Perencanaannya seperti itu. 1 Mulai juta dari eksploitasi sampai eksploitasi. Sampai akhirnya keluar gasnya. Sampai akhir keluar gasnya. 1 juta US dollar. Diajukan ke pemerintah. Pemerintah misalnya cuma punya fiskalnya 20%, anggap aja. Yang menyelenggarakan siapa? Pertamina. Oke, diajukanlah, pinjamlah hutang. Kalau zaman Orde Baru, ada hutangnya itu juga yang dilakukan oleh pemerintah. Ada yang Pertamina sendiri. Ada yang Pertamina sendiri. Kalau di zaman setelah reformasi, ada yang Pertamina yang ngeluarin obligasi global bond. Nah, dalam perjalanan Mas Awalil, muncullah yang namanya cost overrun. Saya, kalau sekarang, Presiden mengatakan tidak ada satupun ekonom yang bisa membantah saya tentang kebocoran-kebocoran itu. Kita juga berhak menyampaikan ke Presiden, Pak Presiden, Bapak juga harus lihat bahwa sebetulnya yang namanya cost overrun itu tradisi di BUMN kita. Kayak by design jadinya dong. Kayak direncanakan cost overrun, seolah-olah ya. Saya ingin memberikan sesuatu yang mungkin tidak terungkap, tapi sebetulnya ini masalahnya.
Nah, begitu cost overrun, Mas Awalil, misalnya saja 1 juta US dollar, ya. Ternyata cost overrun-nya menjadi 1,3 juta US dollar. Naik 30%. Naik 30% ini, sepanjang, ini aturannya, sepanjang menurut BPK, cost overrun ini memang wajar, diterima. Nah, artinya, angka yang nanti untuk menjual per BTU gas, ataupun per ininya batu bara dan sebagainya itu, ya, mengacunya sudah bukan ke 1 juta, Mas Awalil, ke 1,3. Dan itu hampir selalu terjadi Hampir selalu terjadi. Jadi, Mas Awalil, kalau kita lihat, sebetulnya kenapa buat perencanaannya terlalu rendah, tapi berulang-ulang kan? Iya, artinya sudah tahu sejak awal, tanda petik kan, begitu jadinya, toh? Nah, ini yang saya perhatikan, Mas Awalil, jeleknya kita ini. Kita kemudian, katakanlah menerima estafet. Yang menerima estafet itu cuci piring. Dia berhadapan dengan, waduh, saya nggak bisa, enggak nih, karena kontraknya udah ada, yang ditandatangani oleh manajemen sebelumnya. Bisa nggak ada upaya hukum luar biasa yang bisa saya lakukan? Ini kalau sekarang Presiden mengatakan pembenahan ya, Mas? Bisa. Kalau kita mengatakan bahwa dalam penentuan harganya, yang menjadi basis yang aku bilang tadi, Mas Awalil, basis angka total sampai keluar gasnya itu, yang akhirnya nanti dibagi menjadi harga penjualan, kan itu harga pokok investasi, harga pokok produksi, nanti dibagi, itu loh Mas Awalil ya. Saya akan katakan, saya ingin menurunkan harga ini. Kalau kita mempengaruhi harga minyak dunianya, siapa kita, Mas Awalil? Kita realistis saja gitu loh, Mas Awalil. Nggak kayak Amerika yang kemudian bisa naik turin harga minyak di pasar dunia. Kalau kita mempengaruhi US dollarnya, balik lagi, siapa kita? Jalan satu-satunya yang ada dalam pengendalian pemerintah apa, Sobat? Ya, kontraknya tadi. Pemerintah bisa mengatakan sebetulnya, ini dulu ada yang korupsi ya. Kalau ada yang korupsi, agar kontrak ini dirubah, coba kejar deh yang korupsinya siapa. Jadi Mas Awalil, pemerintah sebetulnya bisa mengatakan dengan alat buktinya, lewat penegakan hukum yang clear, lewat penindakan korupsi, bisa nggak merubah permainan? Bisa. Jadi saya akan bilang, harga per MMBTU gas ke PLN dari Pertamina ini ketinggian. Kenapa ketinggian? Karena harganya juga waktu itu dikorupsi. Jadi saya akan mengatakan bahwa kontraknya dirubah karena saya mau melakukan koreksi terhadap harga ini. Yang korupsinya ini akan saya rubah. Caranya gimana? Penegakan hukum. Tangkap yang korupnya gitu loh Mas Awalil. Tangkap yang korupnya, dilakukan segala macam. Dan itu menjadi bukti untuk mengubah kontrak, kan gitu kan pokoknya. Mas Awalil, pernah nggak kita punya contoh kayak gini? Pernah. Ketika Pertamina di tahun 80, ketika Soeharto ingin memanfaatkan bonansa minyak, dia ngelihat ternyata Pertamina sendiri banyak yang namanya korupsinya. Dan dia lakukan. Lewat Pangkop Kamtipnya waktu itu. Ya walaupun hukuman korupsinya tidak sekeras di Cina ya Mas Awalil. Cincai juga. Cincai juga. Nah, jadi menurut saya sebetulnya PLN ini di take or pay-nya, satu, ada dampak pasar yang tidak bisa kita pengaruhi terkait dengan nilai tukar US dollar. Kenapa harus US dollar? Karena ketika investasi untuk mengeksplorasi menghasilkan energinya itu modalnya modal asing. Ya Mas Awalil, satu itu. Berarti kita tidak bisa mempengaruhi karena dari awalnya memang sudah pakai US dollar. Berarti kita tidak bisa mempengaruhi yang namanya selisih kurs. Dan mengendalikan kurs bukan dalam kendali kita. Ya kan Mas Awalil? Nah, kedua, yang bisa kita rubah lagi terkait dengan harga minyak dunianya. Nah, ini boleh gini. Coba sekarang bilang gini. Harusnya yang punya batu bara, kalau harga di pasar ekspor lagi tinggi,
Ya kasih ke PLN dong. Itu dari perut bumi kita. Jangan dijual ke ekspor. Saya ingin mendudukkan perkara dengan jelas. Ada yang disebut dengan opportunity loss. Bisa nggak Mas Awalil, misalnya Pertamina jual gas, misalnya katakan aja, kan PLN ini kan ada juga yang pakai gas, ada juga yang pakai batu bara. Ya anggap aja kita simpelkan dulu lah, belum bicara penyedia batu bara yang di luar Pertamina ya. Sebenarnya kalau batu bara bukan dari Pertamina, tapi dari BUMN lain, ada Bukit Asam dan sebagainya. Anggap saja Pertamina dia kasih suplai gas untuk pembangkit PLN. Ya, kemudian Bukit Asam kasih suplai batu bara. Harga dunianya lagi bagus. Buat Pertamina, buat Bukit Asam melayani PLN mengakibatkan dia punya opportunity loss. Kehilangan kesempatan untuk untung. Karena pasar ekspornya lagi tinggi. Diaturlah ini soal tata niaga ini. Ini yang disebut dengan domestic obligation. Tapi sebetulnya kalau terkait PLN ini sebenarnya diatur oleh TOP-nya Mas Awalil. Jadi TOP itu kan satu sisi PLN harus membeli gas berapa banyak, batu bara berapa banyak. Kalaupun dia dengan harga tertentu. Kalaupun dia nggak butuh, dia harus bayar. Tapi yang namanya si suppliernya, dia harus memenuhi juga kuota itu Mas Awalil. Apapun kondisinya. Harusnya imbang begitu. Imbang, pasti begitu. Jadi kalau sekarang itu orang selalu mengatakan kayak gitu, menurut saya ranahnya penegakan hukum. Karena kan ada kontraknya, berarti dia melanggar kontrak kan? Kalau melanggar kontrak kemudian dibiarkan, ya balik lagi Mas Awalil, bocor-bocor itu penyakitnya korupsi. Kan opininya mereka mendelay, mereka tidak mengirim sesuai jumlahnya, memperlambat gitu. Kan gitu ya kalau menurut saya. Hukum aja udah kontraknya ada. Umpama kita pakai yang ada ini dulu deh, belum. Nah, tapi kan gini, bagian dari kita melihat persoalan itu kan yang namanya bisnis itu harus pakai pendekatan bisnis kan Mas Awalil. Nah, jadi saya dari membangun cerita ini dari cerita mudah, cerita warung kopi. Barang yang di kita kok ambil kok. Gitu ya. Nah, kita kenapa ada rejim TOP sebetulnya? Akhirnya dalam kontrak ini ada keberimbangan. Mas Awalil Pertamina atau Mas Awalil batubara lah yang kita Bukit Asam, saya PLN. Bukit Asam bilang gini, PLN, kalau sekarang saya harus melayani kamu, saya tuh juga ada di depan kurva, bisa kemungkinan pasar lebih baik loh dari Anda. Kalau saya harus komit sama kamu, sebetulnya kita harus punya formula dong. Ada penyesuaian harga juga terkait dengan formula lah ya. Nah, selalu makanya coba kalau kita lihat di hitungan-hitungan ESDM terkait dengan pembelian energi ini, baik batu bara, mau gas maupun IPP, itu ada formula terhadap harga pasar dunia. Jadi tidak sepenuhnya harga yang tertera di kontrak itu bisa di-adjust ya. Kenapa ini muncul? Ya karena pendekatannya bisnis Mas Awalil. Itu aja ditegakkan kan bisa. Artinya kalau sekarang kita mau menganggapnya sosialis, nggak mengerti bisnis, ya hapus saja pemahaman bisnisnya. Sudah. Nggak usah pakai begitu. Nggak usah pakai begitu, itu kan. Kalau mau. Tapi kan persoalannya, kadang-kadang saya berpikirnya tuh, jangan-jangan yang suplai batu bara juga ada di sekitar presiden sendiri. Gitu loh Mas Awalil ya. Nah, jadi sebetulnya kenapa ada tadi yang namanya beban usaha naik. Ini di sini Mas Awalil. Jadi walaupun misalnya PLN punya perjanjian dengan Bukit Asam harus mensuplai batu bara berapa banyak, harganya segini, udah ditetapkan dalam kontrak jangka panjang. Tapi di situ tuh ada klausa yang mengatakan kalau harga melampaui sekian, maka sebetulnya ada justifikasi harga. Ada tambahan lah ya. Ada tambahan. Itu yang mengakibatkan menaiklah biaya operasional PLN. Jadi dari cerita yang seperti ini, saya ingin menggambarkan satu, PLN akan terkena dengan formulasi harga penyesuaian dalam kontraknya
kalau harga batu bara di pasar internasional naik, kalau harga gas di pasar internasional naik, mungkin kalau yang pakai matahari kemana harga matahari? Makanya kan orang selalu bilang, kenapa transisi energi nggak pakai matahari? Matahari kita banyak gitu loh. Mungkin kalau pakai angin, ya mau kemana? Memang nggak ada harga angin dunia kan nggak ada Mas Walil. Jadi kalau kita sekarang mau mengatakan bahwa ya tapi saya gini Mas Walil, saya juga ingin mengapresiasi ya beberapa langkah pemerintah yang mencoba melakukan gasifikasi sampah. Ya walaupun yang punya bisnis sampah siapa juga gitu kan, ujung-ujungnya kan di kita tuh begitu aja gitu loh. Kalau yang punyanya oligarki dikerjain gitu. Tapi kan sebetulnya kalau sekarang kita melihat terkait dengan ketergantungan energi kita misalnya kepada batu bara, kepada gas, ya yang ada harga energi dunianya, sebetulnya kan game changernya salah satunya sampah. Dan kalau menurut saya kalau benar-benar sosialis, ya kan benar-benar koperasi, sebetulnya kan menurut saya mengapa harus Danantara yang membuat perusahaan sampah dan cari utang lagi. Nah, cari utang. Nah, kenapa kita tidak mendorong pengusaha yang dikerjakan oleh koperasi-koperasi kecil gitu loh Mas Walil? Ya kan, biar mereka jalanin aja. Atau daerah ya. Atau daerah gitu. Jangan, tapi kan ini kan nuansanya nggak enak lah. Ya kan nuansanya nggak enak lah. Tapi terlepas dari itu, sebetulnya itu bagian dari yang bisa dilakukan untuk upaya itu. Karena saya gini Mas Walil, saya pernah juga soal sampah ini, misalnya saja PLN itu dia masih bisa masuk misalnya beli gas yang harganya sampai 11 per MMBTU misalnya. Tapi pupuk misalnya kalau beli di atas 6 per MMBTU udah nggak sanggup. Kenapa? Karena petaninya nggak bisa beli. Nah, akibat rebutan ini akhirnya misalnya Pertamina lebih ngasih ke PLN karena PLN berani 11 karena modelnya lelang kan. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya nitrogen gas itu diganti sama sampah, ternyata kalau buat pupuk nggak cukup Mas Walil. Kadar ininya lah, orang-orang teknik kimia lah lebih tahu. Tapi buat listrik cukup. Nah, saya pernah mengkaji ini, Mas Walil, ya kalau gitu gini aja deh, dibuat deh arbitrase deh. Agar PLN nggak ikut dicari jalan tengah. Agar PLN nggak ikut ngebit juga harga gas dari ini, PLN kasih gas deh, kasih sampah deh. Nah, caranya gimana? Ya karena misalnya pupuk lebih dekat dengan petani dengan segala macam, ya udah deh pengolahan sampahnya di sini. Mengolah sampah ini ada uang keluar sampah dari pembuangan akhir loh, dari pemerintah daerah loh. Itu kerumitannya. Makanya saya di titik ini juga saya mengapresiasi langkah pemerintahan saat ini. Ya, mencoba mengkonsolidasikan itu. Debottlenecking ini ya, dilakukan. Tapi ya saya tetap dengan catatan debottlenecking ini dilakukan ya karena ada orang-orang dekat pemerintah yang mau bisnis ini gitu loh Pak Walil kan. Itu pun kita tunggu hasilnya kita tunggu hasilnya. Tapi intinya kita apresiasi lah bahwa intinya dalam konteks ini ada bagusnya. Artinya kan bahwa kita memulai energi yang lebih bisa diatur. Nah, jadi PLN Mas Walil, satu, begitu harga minyak dunia ataupun juga yang berdampak ke batu bara, ke gas berubah. Kenapa dia harus bayar padahal energinya di sini? Ya ini, karena pendekatan bisnis tadi. Kalau sekarang kita menganggap nggak kayak gitu, ya udah Mas Walil. Artinya angka itu angka overhead. Jadi angka overhead itu apa misalnya? Misalnya overheadnya Pertamina untuk gas itu 10, tambah margin dia 10%, jadi dia jual 11. Pokoknya Pertamina jual sesuai overhead, sesuai dengan margin. Itu kan political will pemegang saham. Tapi kemudian Pertamina bilang, Pak, kalau saya jual ke PLN, cuma dapat 11 loh Pak. Kalau harga internasionalnya 13, Pak, laba saya sebagai perusahaan yang Bapak punya juga sebagai BUMN naik loh, Pak. Ini dua wajah pemerintah loh, Mas Walil. Semua di bawah kontrol mereka sebenarnya kalau mau kan? Oh iya, sekarang pemerintah mau memprioritaskan apa?
memprioritaskan stabilisasi harga listrik, bisa mengatur kayak gitu. Tapi pemerintah juga secara fiskal akan kehilangan opportunity juga mendapatkan tambahan dividen dari Bukit Asam, dari Pertamina. Pajak juga. Pajak ekspor. Pajak ekspor. Jadi saya ingin mengatakan kebijakan menentukan harga menggunakan formulasi harga dunia dan mendorong ekspor sebetulnya di sisi lain didorong oleh pemerintah pada kebutuhan menaikkan pajak ekspor juga loh. Sekarang kan hitungannya simpel sebetulnya Mas Walil. Kalau pajak ekspornya ini naiknya segini, kenaikan beban PLN akibat justifikasi harga segini, kalau ini bisa nutup dan kemudian laba, nggak ada masalah kan Mas Walil? Nah, saya ingin menggiring ke situ dulu, agar kita tuh punya pemahaman dulu bahwa sebetulnya pemerintahan ini bisa saja bilang bahwa oke, jalanin rejim TOP, jalanin rejim kontrak pakai bisnis. Nanti kalau PLN itu naik biaya subsidinya karena biaya bayarnya harus lebih tinggi, nanti kita tambahin subsidinya. Nambahin subsidinya itu dari mana? Dari kenaikan pajak ekspor pemerintah kan? Ya, intinya itu bahwa PLN itu dia sensitif sekali terhadap perubahan kurs. Karena kontraknya dalam US dollar. Kalau ada yang nanya, kenapa kontraknya dalam US dollar? Karena si yang menghasilkan energinya itu ongkosnya itu pakai US dollar, baik itu dia biaya modalnya, biaya teknologinya, kadang juga bekerja sama dengan perusahaan. Makanya kan kayak Pertamina tuh laporan keuangannya dalam US dollar kan, karena memang dia dalam segala hal memang pakai US dollar. Pertamina itu pakai US dollar. Ini masih penting pakai rupiah. Pakai rupiah. Nah, PLN ini yang jadi masalah. Kalau Pertamina kan masih diuntungkan gini Mas Walil, dia tidak semuanya PSO. Dia juga bisa jual gas ke PLN pakai harga pasar gitu ya, atau walaupun pasarnya pun pakai formula, bisa mengekspor macam-macam gitu ya, sehingga kan dia juga punya pendapatan dolar. Tapi kalau PLN ini dia menyerap biayanya itu yang terpengaruh kepada US dollar, harga minyak dunia, tapi jualannya rupiah semua, karena ke masyarakat. Mismatch-nya tuh selalu terjadi di situ. Nah, kalau sekarang pertanyaannya, kenapa energinya dari dalam sendiri, kenapa bayar US dollar? Itu penjelasannya. Satu-satunya kalau sekarang kita mau bedah, mungkin kita tidak perlu berdebat terlalu panjang tentang US dollar dan sebagainya. Menurut saya, kalau kita memang ingin game changer, yang cost overrun di masa lalu, diberesin sehingga akhirnya pemerintah bisa melakukan renegosiasi kontrak baru dengan harga yang memang lebih rendah lah ya kan gini loh Mas Walil, harganya itu ide kontrak itu harga break even point plus margin. Tapi nanti ada formula harga pasar yang menyesuaikan. Jadi batas bawahnya Mas Walil. Batas bawahnya itu harga overhead plus margin. Nah, kalau overheadnya bisa kita otak-atik karena kita tuduh dulu ada korupsi, kita bisa turunin. Berarti kan formula ini juga turun kan? Jadi kalau menurut saya, kalau kita memperdebatkan tentang US dollarnya, di luar jangkauan kita, ada trade-off. Jadi artinya, bisa saja kita paksa Pertamina, kita saja bisa paksa Bukit Asam. Pakai rupiah, tapi kan ruginya akan diserap mereka. Jadi gini loh, kebijakan itu kan trade-off Mas Walil. Pilihan. Jadi kalau saya memilih bunuh ini, ada di lain. Makanya kan keimbang itu. Makanya kalau itu seni kebijakan. Makanya kemudian ada formula di sini kan. Bahwa yang ini pun nggak boleh rugi. Jadi kalau menurut saya, kalau sekarang kita ingin merubahnya, daripada kita berwacana nggak karu-karuan kemana-mana, kalau terhadap US dollar kita nggak punya daya cukup untuk mempengaruhi US dollar index. Harga minyak kita tidak seperti Amerika bisa mempengaruhi harga minyak. Apa yang bisa kita pengaruhi? Ini. Perhitungan terhadap ongkos produksi di kontrak itu di kontrak itu. Tapi ini banyak pihak terlibat. Akan banyak pihak terlibat. Ngutak-atik penyakit lama, luka lama pemerintahan sebelumnya. Padahal pemainnya mungkin masih ada. Masih. Dan bahkan yang punya. Dan bahkan bisa sampai ke BPK-nya kan?
Ini, Iya, karena ini itu kan. Nah, mengapa cost of run 30% dianggap wajar. wajar. Gitu. Tapi saya gitu ngelihat tuh gini Mas Walil. Orang itu bisa aja gini loh Mas Walil. Ya udah deh, saya ngotak-atik masa lalu deh. Tapi mulai saat ini saya nggak akan begitu. Mas Walil, yang terjadi sampai sekarang terus terjadi cost of run. Iya. Jadi akhirnya menurut saya Mas Walil, yang ada itu kita ngomongin, oh kamu tuh dulu gini ya, ganti pemain gitu Mas Walil. Pemain baru yang menginginkan seperti itu. Dulu yang punya IPP kamu, yang supply batubara kamu, gantian dong. Gantian. Nah, ini repot kalau begitu ya. Repot. Jadi kalau menurut saya, kalau kita ingin mengatasi masalah, sinyalnya menurut saya, ya penegakan hukum. Ya, ditinjau kembali harga-harga lama itu dan berlaku ke depan kan. Ya, misalnya saja Mas Walil, saya tidak mau mengganggu stabilitas politik yang lama. Ya. Saya akan bilang gini, oke deh ini yang lama bermasalah, tapi setidaknya ketika saya mengangkat direksi-direksi yang terkait dengan sektor strategis ini, jangan ada kaitan dengan orang-orang saya akan bilang kan, lagi. kamu jangan ngulang penyakit yang lama ya. Bahkan orangnya juga jangan ada hubungan Nah, jangan yang itu. lama. Saya nggak mau tahu ya, di era setelah ini kamu bersih. Yang barunya ngomong, Pak, saya kan membebani warisan yang lama. Yang lamanya saya ganggu nggak? Katakan saja Mas Walil. Nggak usah, biarin aja deh, karena nanti stabilitas politik. Apalagi kalau mau dibenahi, lebih bagus lagi dong. Nih Mas Walil, yang saya lihat, begitu ada masalah, selalu menyalahkan yang lama. Iya. Kemudian yang lama akan mengatakan, loh, kamu juga kan gitu. Iya. Jadi kalau menurut saya Mas Walil, kenapa rejim ini tambah, model TOP ini tambah gede, tambah segala macam? Karena yang baru pun akhirnya menginginkan permainan yang dilakukan oleh pemain lama. Iya. Nggak selesai masalahnya. Nah, impact-nya apa Mas Walil? Impact-nya kita lihat di sini nih. Iya. Nih lihat nih Mas Walil ya. Ini cara baca laporan keuangan PLN. Yang pendapatan dan bebannya. Laporan keuangan PLN ini menarik untuk kita lihat secara akuntansi. Jadi ngitungnya gimana Mas Walil? Ngitungnya itu sebetulnya dihitung dulu berapa harga pokoknya mengenerate pendapatan. Iya. Ya, ini nih di laporan keuangannya ada penjualan tenaga listrik, penyambungan pelanggan. Jadi kalau saya gambarkan Mas Walil ya, nih ya, misalnya saja tenaga listriknya itu datang dari pembangkit saya sendiri. Maka harga pokok produksinya itu, harga pokok per 1 kWh-nya itu datang dari bahan bakar pelumas, kemudian dari sewa berapa, pemeliharaan berapa, ya ada yang dialokasikan dalam biayanya. Ketemulah misalnya 100 Mas Walil. 100 itu pemerintah bilang untuk yang disubsidi oleh pemerintah harganya 80. Maka PLN akan mendapatkan 20-nya dari pemerintah. Tetap dapat 100. Tetap dapat 100. Makanya sebetulnya penjualan tenaga listrik di atas itu adalah total harga pokok produksi yang datangnya dari bahan bakar, yang dari baik dari Mandiri maupun dari IPP, setelah dikurangi subsidi dan kompensasi. Itulah Mas Walil. Kenapa laporan keuangan ini dibuat kayak gini? Ini untuk memberikan informasi yang memadai. Pendapatan penjualan tenaga listrik PLN itu totalnya tuh 582 itu. Ya, 582 triliun. 582 dikurangin penyambungan dulu deh ya, dan lain-lain. Nah, penyambungan dan lain-lain itu kan 15 tuh. Ya kan? Artinya anggap aja 12 deh biar gampang deh. 570. 570 itu sebetulnya total pendapatan yang PLN terima untuk jualan listrik. Hasil dari jualan listrik. Di semua segmen. Di semua segmen. Mau subsidi maupun tidak. Mau subsidi maupun tidak. Tapi dari 560 itu yang dibayar oleh kocek pelanggan itu 367. Yang dibayar oleh subsidi pemerintah 87. Tambah kompensasi. 200 itu. Nah, jadi sebetulnya 200 kalau sekarang kita lihat nih perbandingannya. Nih ya, 87 tambah itu 200. 112 ya 200. 200 dibagi 367. Jadi sebetulnya yang ditanggung pemerintah itu
Rasionya 200 bagi 367. Banyak ya, 60-an% ya. 60-an%. Iya. Artinya Mas Walil, sebetulnya cita-cita membuat fiskal yang lebih lebar karena tidak memberikan subsidi listrik pada akhirnya tidak tercapai. Setelah sekian tahun. Kan listrik pernah 2005, terus 2015, makin ke sini balik lagi. Oh iya. Kembali Kenapa lagi. coba terjadi? Ketika subsidinya dicabut. Ya dulu tuh. 2 kali loh itu di era SBY dengan di era Jokowi awal. Ya, RSB dulu. Era SBY dulu ya. Kenapa punya kepercayaan diri Menteri Keuangan pada waktu itu Sri Mulyani di era SBY menurunkan subsidi? Pada waktu itu Mas Walil, harga energinya lagi rendah. Yang aku bilang tadi, politik inflasi rendah Amerika Serikat, rendah harga energinya. Jadi kurang lebih itu gini aku mau gambarin. Saya punya TOP. Iya. Harga minyak di dunia apa? Akhirnya sebetulnya yang punya batu bara, Mas Walil, yang punya gas, jual ke internasional, itu juga nggak rendah harganya. Ya. Nggak usah dipaksa-paksa kayak sekarang. Nggak usah dipaksa-paksa. DMO-nya dikasih juga. Artinya PLN dapat batas harga bawahnya, Mas Walil. Pada waktu itu ya. Pada waktu itu. Ya. Sehingga artinya apa? Memungkinkan untuk melepaskan subsidi Iya. di beberapa segmen. Karena si ongkos produksi PLN-nya itu memang sedang rendah ya. Sedang rendah. Kenapa di 2015 yang Mas Walil bilang tadi, balik lagi. Di 2015 itu Mas Walil, harga energinya balik. Kenapa? Aku berkali-kali di sini ngomong, Trump itu sedari awal mengatakan, Oh itu Trump yang pertama ya? ya walaupun Trump itu baru efektif di 2016-an. Yes, ya. Jadi kalau 2015, dampak apa Mas Walil? Dampak nilai tukar rupiah. Harga energi itu masih ya cenderung rendah Ya, lah. tapi nilai tukar rupiah melemah. Melemah. Nah, begitu nilai tukar rupiahnya melemah, kalau misalnya pemerintah hanya kasih subsidi, harusnya PLN ke konsumennya yang non subsidi tarif pasar. Tapi pemerintah kemudian mengatakan nggak bisa dong. Anda tuh tarifnya juga ditentukan oleh pemerintah. Lalu PLN bilang kalau tarif ditentukan pemerintah, tapi ternyata kami rugi karena kami harus bayar TOP-nya yang lebih tinggi, muncullah yang namanya kompensasi. Jadi kompensasi itu apa? Kalau subsidi sedari awal tuh memang didedikasikan untuk Ya. kelompok tertentu. Sekian jumlahnya kali sekian. Nah, Ya. kalau kompensasi karena ada dinamika pasar yang berubah, Ya melihat realisasinya itu. realisasinya dan pemerintah mungkin takut inflasi di masyarakat lah, Nggak boleh naikin. takut nggak boleh naikin, maka pemerintah akan memberikan kompensasi. Sama BBM juga begitu. Nanti kita cerita Ya, Pertamina juga sebetulnya inti soalnya di situ. Prinsipnya begitu. Prinsipnya tuh di situ. Jadi prinsipnya begitu misalnya ketika dalam kenaikan itu muncullah yang namanya istilah kompensasi. Iya. Munculnya di 2015. Iya. Pertama karena dampak yang namanya nilai tukar. 2016 Trump pertama naikin harga migas. Dampaknya jadi 2. Jadi 2. Nah, sekarang kita lihat Mas Walil nih, lihat nih. Subsidi Mas Walil 77 sampai ke 87. Ya 10 triliun naik. Kenapa dia naik? 2. Nilai tukar kita di 2005 2024 lemah. Padahal volumenya nggak begitu banyak berubah loh. Ya, Sedikit banget lah. sedikit volumenya. Jadi dampak kurs. Harga minyaknya sebetulnya masih sosok. Ya relatif. Belum kayak sekarang loh. Ya belum. Masih. Betul. Jadi artinya ini kurs ini ya. Kurs. Jadi kalau kita lihat Berarti 26 rawan ini. 24 ke 25 ini dampaknya itu dari kurs. Kurs bukan harga. Bukan harga. Nah, sekarang pendapatan kompensasi naik segini nih. Iya, 12 triliun ya. 12 triliun. Ya paralel lah. Jadi sederhananya apa? Ketika PLN mengalami yang namanya adjustment harga dari formula TOP-nya akibat ada selisih kurs, pemerintah tidak menaikkan tarif, Mas Walil. Kompensasinya harus ditambah. Subsidinya pun ditambah karena pemerintah tidak naikin tarif. Nah, kemudian Mas Walil, kalau kita lihat di bawahnya nih, beban bahan bakar dan pelumas. Iya. Ini itu untuk pembangkit sendiri ya. pembangkit sendiri. Ya, dampak nilai tukar. Karena harganya kan bahkan batu bara 2025 harganya rendah. Itu kan dampak nilai tukar. Ini kita belum ngomongin 2026 nih. Iya, 26 ada potensi dua-duanya.
IPP-nya juga naik karena nilai tukar. Iya, hampir setara itu. Nah, coba lihat nih selisih nilai tukarnya. Kita lihat nih kerugian kursnya, lihat. Iya. Nih di atas nih. 2 kali lipat loh. Oh. Jadi dari angka ini sebenarnya kita bisa menjelaskan di 2025 pendapatan kompensasi PLN naik karena pemerintah tidak naikin tarif. Iya. Pendapatan subsidi naik tidak naikin tarif. Diterima oleh PLN. Diterima PLN. Tapi dari sisi kerugian di sini. Kenapa kompensasi dan subsidinya naik? Karena biaya bahan baku yang dia beli naik. Biaya IPP naik. Naiknya karena apa? Karena kurs. Jadi 2002 kita belum bicara gonjang-ganjing kurs yang seperti sekarang loh. Iya. Ya. Jadi agak berisiko banget ya 26 ini buat PLN ya. Nah, terus Mas Awalil, beban keuangannya relatif tetap ya, karena ya memang bebannya ya segitulah. Segitu gitu. Tapi gede ya, 24 dalam US dollar. Dalam podcast kita yang terdahulu kita pernah bahas tentang kontingensi hutang ini. Nah, sekarang kita lihat Mas Awalil, PLN ya dari entitas lain itu turun. Jadi entitas lain itu kan PLN punya anak-anak perusahaan nih. Ya, ini kalau laporan konsolidasi ya. Konsolidasi yang bisa dikomprehensifkan itu juga turun. Kita nggak usah terlalu bahas itulah ya, karena kita lagi bahas kelistrikannya. Nih lihat Mas Walil, lindung nilai arus kas tinggi naiknya. Hedging itu ya? Hedgingnya kalah. Kenapa hedgingnya kalah? Berarti pelemahan kursnya lebih daripada yang diperkirakan. Itu cara baca hedging yang rugi ya? Iya, jadi rugi hedgingnya. Gede. 1,7 triliun dulu cuma 52 miliar. Ya, sekarang saya belum membahas tentang kenaikan harga minyak yang terjadi di 2026 nih ya. Ya, ini kan laporan 2025. Sekarang kita lihat dari refleksi angka 2025 ini, apa yang terjadi di PLN sekarang ini? Artinya selisih kursnya tambah tinggi karena kursnya juga tambah lemah. Iya. Hedgingnya juga tambah tinggi. Gini loh Mas Awalil, di market ya, ketika pemerintah mengumumkan di APBN berapa kurs, misalnya APBN 2027 16.500 sampai dengan berapa? 16.500 sampai 17.500 ya. Ini Mas Awalil itu jadi patokan loh di market loh. Market tuh punya patokan. Oh berarti semua transaksi pemerintah itu anunya. Itu hedgingnya. Hedgingnya ya. Jadi kita bisa lihat institusi kayak PLN yang menjadi alat fiskal ini juga sebetulnya ada dalam menjaga nilai tukar sesuai dengan apa yang ada dalam APBN. Begitu angkanya lewat, dia ada rugi hedgingnya. Coba sekarang Mas Awalil yang lebih apal angkanya nih kalau di APBN. Di APBN 2026 ini nih, berapa harga rata-ratanya? Kurs 16.500. 16.500. Hari ini sudah 18.000. Berarti kalau di rata-rata sudah 17.4, 17.3. 17.3. Anggapnya rata-rata deh, 17.3. Ya. Berarti kan sekarang selisih lindung nilai arus kasnya 17.3 dikurang 16.500, 800 Mas Awalil. Kalau sampai akhir tahun kayaknya 17,5 lebih rata-rata. Di 2025 nggak setinggi itu loh Mas Awalil. Iya betul. Dikit, sekitar 200-an aja. Jadi sebetulnya dari angka sini kita bisa memberikan gambaran ke pemirsa di 2026 ini kemungkinan besar lebih tinggi. Berarti kalau dari sisi pendapatan dia, pemerintah harus bayar kompensasi dan subsidi yang lebih banyak. Dari sisi beban dia ada kena di hedging maupun di ongkos-ongkos ya. Ya, nah sekarang kita lihat Mas Awalil. Dari lindung nilai ini ketahuan gitu bahwa dia kena gejolak kurs. Ya. Kemudian perubahan revaluasi. Tahun 2024 ada revaluasi 48, sekarang malah berkurang. Ya karena aku bilang tadi, masa kita mau revaluasi terus suket? Masa mau revaluasi terus tanah? Kalau biasanya minimal 5 tahun. 5 tahun, jadi minimal memang aset yang bisa direvaluasinya udah nggak ada. Ya. Dihabisin di 2024. Jadi 26 nggak mungkin kita berharap ada dari situ kan? Iya. Nah, kemudian ini terkait dengan pensiun karyawannya. Ya ini dikurangin loh malah sebenarnya. Dikurangin, jadi ini terkait pensiun. Loh, 3 triliun itu. Jadi ini juga yang mungkin akan timbul keresahan di karyawannya ya. Memang kita dengar ada isu itu kan. Ini kan dari ini berarti berkurang kan? Kurang. Jadi akhirnya yang dikorbankan kan karyawan. Lebih kan gitu ya Mas Awalil ya. Iya Pak. Nah, ini menarik nih yang pajak terkait.
Di tahun 2025 ini dapat restitusi. Kebanyakan bayar lah kemarin. Kebanyakan bayar di 2024. Tahun lalu, laba PLN itu, laba bukunya 52 triliun. Secara keseluruhan yang kompre ya? Yang kompre. 52 triliun ini datangnya 30 triliun dari lain-lain. Iya. Dari labanya cuma 21 ya. 30 triliun ini paling gede datangnya dari mana? Revaluasi. Evaluasi. Nggak real juga, bro. Gampangannya gitulah ya. Nggak real. Jadi artinya sebetulnya laba buku. Iya. Dan itu tidak bisa diperoleh lagi di 2025. Nggak bisa diperoleh lagi dan di 2025. 2026 juga hampir nggak mungkin. Nggak mungkin. Oh, jadi artinya bahwa 30 itu diperoleh dari laba buku. Sekarang yang terkait dengan cash flow-nya, yang 21 triliun Mas Awalil. Coba kita lihat ke sebelumnya. Ini kita lihat di 2024. Yang paling gede dapatnya dari mana? Tetap kan dari penjualan listriknya kan Mas Awalil. Iya. Nah sekarang kita lihat neracanya Mas. Piutang dari pemerintah tahun 2025, 110. Kompensasinya 112. Berarti pemerintah baru-baru 2 Mas Awalil. Iya. Geser-geser aja bayar yang kompensasi tahun sebelumnya, yang tahun ini belum dilunasi kan? Enggak, ini kita lihat nih. Di 2025, iya, 110 piutang triliun. pemerintahnya 110 triliun. Kompensasi ya itu ya kemungkinan. Kompensasinya berarti yang banyak yang belum dibayar sama pemerintah. Meskipun dicatat sebagai pendapatan. Iya, pendapatan dicatat, tapi jadi gini loh. Iya. Ini yang selalu saya bilang. Iya, karena berupa itu ya. Antara cash basis sama akrual. Iya. Jadi PLN ini salah satu bukti bahwa sebetulnya dia akrual. Ya kan? Akrual di 110. Nah, sekarang pertanyaannya. Berarti secara cash flow PLN ini nanggung dulu fiskal pemerintah kan? Tapi memang selama ini diinformasikan begitu. Ya. Katanya sih Purbaya mau mempercepat, hanya delay. Tapi itu kan kita belum bisa ngelihat karena itu harus sebulanan kan. Ya. Ini Mas Walil ya, subsidi kan gini nih. Ya, ini kurang lebih 90-an. Jadi kalau subsidi karena sudah ada di APBN, Ya. paling yang belum terbayar itu kelebihannya itu loh. Karena ada selisih kurs baru, karena itu kan harus diajukan lagi. Kalau ininya keluar. Cash basis dapat. Tapi kalau yang kompensasi karena terkait dengan dinamika pasar, Ya, belum tentu full. Belum tentu full dan belum tentu dapat. Termasuk yang dari subsidinya. Atau geser-geser tahun itu Mas, Ya. yang bayar di tahun yang sebelumnya. Maka, Padahal udah mulai lebih besar. Makanya sebetulnya dari sini boleh dibilang cash flow PLN ini akan mengalami kesulitan cash, makanya dia kemudian nanggungnya yang mana? Nerbitin utang. Dan global bond ya. Dan global bond. Nah, sekarang kita lihat dari kita membaca laporan keuangan ini, simpulnya sederhana aja. PLN akan kena yang namanya selisih kurs. Akan yang kena ketika harga minyak naik karena formula TOP-nya. Ya kan Mas Walil? PLN juga akan ada kendala cash flow. Terpasang utang lagi mungkin. Pasang utang lagi. Nah, coba kita lihat. Di tahun 2026, bukan hanya kursnya yang ngamuk. Tapi juga harga minyak, harga batu baranya, Dan gas. Saya ingin fokus dulu di sini. Kalau bicaranya itu adalah terkait dengan tonase gas ataupun batu bara yang harus diberikan oleh pihak ketiga, kan ada perjanjian kontraknya. Tanpa DMO pun, DMO itu akan diterjemahkan dalam perjanjian kontrak. Iya, artinya kuat secara hukum kan. Kalau mau ditegakkan. Dari sisi supply chain-nya nih. Iya. Ya soalnya ya. Iya. Kenapa PLN ada isu tidak mendapatkan suplai batu bara? Narasi yang dikembangkan karena batu baranya dijual keluar. Kalau kita simpulkan dalam analisa ini, kalau PLN mendapatkan seret pembayarannya dari pemerintah, analisa akan mengatakan PLN akan kesulitan operating cash flow. Seret juga ke suppliernya. Seret juga ke supplier. Iya. Ke supplier maupun ke IPP jangan-jangan. Iya, supplier lah terutama. Ya, supplier dan IPP lah. Ya. Berarti kan ini juga seret. Iya. Jadi kalau lihat dari laporan keuangan ini analisis ya Mas Walil. Iya, analisis. Kita menduga-duga, kita nggak Dugaan saya sebetulnya PLN mengalami cash flow problem di semester 1 2026 ini. Bukan karena batu bara tidak ada. Iya, karena harga batu baranya di
sesuaikan, Iya. ada selisih kurs. Iya. Untuk bayar ini, Cash flow-nya sulit. cash flow-nya sulit. Ada tagihan-tagihan di supplier itu. Nah, supplier ini kan Suppliernya mungkin ya kalau lu belum bayar ya saya belum kasih dong. daripada ini kan akhirnya isunya dilarikan ke soal dilarikan. Tapi kan kita bicara kontrak Iya, dulu. iya, iya. Kita bicara dulu dengan bahasa bisnis gitu. Kalau memang dia nakal kan bisa ditindak. Iya. Gimana kalau yang tanda petik nakal dalam arti tertentu PLN ya kan nggak bisa ditindak. Kan dong. bisa gini loh. Kamu nggak kasih batu baranya ke Iya. saya. Kita kan udah punya kontrak. Iya. Tapi yang punya kontrak, oh kamu juga melanggar kontrak, nggak bayar. Nggak bayar yang kemarin. Iya, iya, iya. Nah, jadi Ya, kita boleh dong menduga-duga Oh, ini ya. iya. Silakan aja pemerintah jelasin. Secara bisnis Karena begini juga Pak Bahlil juga bolak-balik beda-beda tuh penjelasannya juga DPR penanya apa dijawab apa. Jadi Gitu sebetulnya terakhir poin yang kita gambarkan dari laporan keuangan 2025, PLN hanya baru mengalami tekanan kurs, belum tekanan harga. Iya, berarti. Itu saja sudah kelihatan PLN mengalami Iya. kerugian lindung nilai kursnya, Iya. kerugian Dan kursnya. totalinya jadi rugi. Totalinya jadi rugi, kompensasinya meningkat, subsidinya meningkat, dan ternyata di laporan keuangan 2025 yang belum dibayar pemerintah pun Banyak. banyak. masih. Yang baru dibayar tuh baru subsidi yang dianggarkan saja. Iya. Nah, ini pasti akan punya pengaruh tambah numpuk di 2026. Enam. Di 2026 faktornya bukan lagi kurs, ada harga Iya. batu baranya. Dan kelihatannya peristiwa bulan April, Mei, Juni ini mungkin karena hal-hal ini ya. Oh ya, kalau saya kan ngelihat gini loh masalahnya. Kalau memang tidak dikasih batu baranya kan ada kontrak. Ya kalau memang kita lancar bayar ya bisa nekan mereka. Makanya kan kalau menurut saya ini persoalannya pasti dia nggak lancar. Ya, berarti masalah keuangan dibandingkan masalah stok batu bara. Iya, makanya kalau kembali kepada aliran yang Menteri Keuangan yang alirannya pasar, seperti Atik Basri yang saya lihat dalam salah satu Tulisan. tayangan ya, ketika dia bicara sama Pak Luhut ya di Dewan Ekonomi Nasional, menurut dia salah satunya bahwa yang soal subsidi dan kompensasi ini harus dilepaskan. Ya, naikin listrik. Ya artinya PLN jangan diikat sama yang namanya rejim tarif kan? SIM tarif. Masyarakatnya yang kelojotan Ya. kan gitu loh masalahnya kan gitu loh. Nah, itu namanya trade off kebijakan trade off kan? kebijakan kan? Kelihatannya nggak akan berani. Nah, cuman kan kalau menurut saya Bisa cari pemecahan lain dulu. cari pemecahan lain, tapi kelihatannya bahwa dari soal krisis listrik ini, ada yang ngomong perusahaan lilin negara lah, ada yang ngomong segala macam. Ini sebetulnya menunjukkan Mas Awalil, kita Iya. kehilangan fokus dalam melakukan manajemen keuangan negara. Iya, iya, iya. Ujung-ujungnya di sana. Jadi kemana-mana ini. Jadi kemana-mana. Jadi artinya, Kalau sudah begini kita nanti ributnya kayak MBK lagi, Kopdes lagi loh. Ini persoalan kayak gini diberesin dulu dong. jadi bayangin Mas Awalil, jangan naikin tarifnya, tapi nggak mikirin duitnya. Iya. Ini korbannya. Ya nanti kalau kita bicara Pertamina juga gitu lagi ini. Kalau menurut saya Mas Awalil dari angka sini, simpulin aja. PLN, saya udah pernah ngitung Mas Awalil, sekitar 65% COGS. COGS itu harga pokok produksi Ya. per kWh listrik, baik itu yang datangnya dari, kalau yang dia pembangkit sendiri, 65% COGS-nya itu sangat tergantung kepada selisih nilai tukar. Oke. Saya pernah ngitung laporan keuangan PLN dalam jangka waktu 5 tahun. Gitu ya. Jadi sensitivitasnya itu kalau harga pokok produk listrik yang pembangkitnya sendiri 65% itu akibat selisih nilai tukar. Sisanya akibat perubahan formula harga minyak. Gitu loh. Jadi 65 selisih nilai tukar, 35. 35 kalau ada perubahan formula. Jadi kalau misalnya formulanya tidak berubah, dia hanya kena dampak selisih nilai tukar, 65%-an. Tapi kalau formulanya juga berubah karena harga minyak dunianya juga naik, dia 100% tuh pengaruhnya. Dan itu ada tanda-tanda terjadi di 2026. 2026. Nah, kalau yang dari IPP, Mas Awalil, ya, dia itu sebetulnya lebih buruk loh. Dampak selisih nilai tukar terhadap TOP kepada IPP itu 74% loh. Dari sisi PLN ya. Dari sisi PLN. Dampak selisih nilai tukar 74, dampak perubahan harganya itu 26. Ya, karena kontrak sih ya. Jadi kurang lebihnya gini Mas Awalil. Kontrak. Kalau harga minyak dunia itu
jadi variabel faktor yang paling bergejolak, tapi nilai tukarnya stabil, memang bisnis model dengan IPP lebih baik. Karena ibaratnya nilai tukar yang stabil, dia kan 74 tuh. Iya, karena harganya sudah dipakai Karena dia faktor terhadap harga minyak kalau di IPP itu tinggal sedikit. 26-an. Tapi kalau dari sini Ya, ya. 76. Nah, jadi PLN karena dia juga terkait dengan dua hal ini, di beban usahanya terkait dengan nilai tukar dan nilai formulasi harga minyak, sementara dia jualnya kena rezim tarif, maka PLN itu adalah instrumen fiskal. Mestinya. Dan ini Mas Awalil, mungkin yang kita tutup di episode PLN ini. Cuman yang jelas, kalau berdasarkan analisa laporan keuangan, PLN punya persoalan cash flow. PLN tidak bisa menutupi kompensasi yang belum dibayarkan oleh pemerintah, karena sekarang untuk masuk ke pasar surat utang, misalnya gini Mas Awalil, pemerintah belum bayar. Kan dia harus cari utangan. Saya cari utang. Misalnya saya cari utang ke perbankan. Perbankannya ngelihat gitu, waduh, DSR-nya PLN ini tinggi. Tinggi ya. Mau nerbitin global bond, lagi tinggi. Iya. Jadi sebetulnya yang terjadi di bulan ini tuh apa? PLN itu kepentok dia. Iya. Pemerintah nggak mau naikin tarif. Ini segala macam ini. Dia punya cash flow. Mau minjam ke bank, bunga lagi tinggi. Iya. Mau minjem ke naikin global bond lagi tinggi. Ujung-ujungnya nggak ada solusi, seret cash flow-nya. Bayarnya seret juga. Bayarnya seret. Ke pemasok. Dugaan saya ini gitu, Iya. karena kalau tonase, ya kan? Ini dugaan kita ya. Nah, dugaan kita karena kalau tonase kan udah ada kontraknya, Ya. karena dia juga nggak lancar pembayarannya, timbullah masalah. Jadi apa yang dikatakan Menteri Keuangan Purbaya tuh emang solusinya. Percepatlah pembayaran kompensasi. Iya, begitu ya. Nah, jadi itu Mas Awalil ya. Jadi kalau menurut saya yang terjadi itu seperti itu. Dan mungkin terakhir, kenapa lembaga rating memberikan outlook negatif terhadap fiskal? Dan kenapa ada pertanyaannya itu terkait dengan tata kelola Danantara? Sebenarnya terkait ini loh Mas Awalil. Ini termasuk yang paling disorot juga. Jadi kalau pemirsa kita tertarik, kita ada podcast yang tahun lalu. Iya. 2024 kayaknya Mas Awalil, yang kita bahas tentang hutang PLN. Iya. Di situ tuh ada contingency plan dan termasuk ada waiver dari Menteri Keuangan. Jadi sebetulnya kalau dibaca sekarang oleh para bondholder PLN, sebetulnya yang menjamin bahwa piutang pemerintah ini akan lancar, apa sama dengan pemegang saham PLN? Iya. Karena PLN itu sekarang pemegang sahamnya Danantara. Yang punya piutang Menteri Keuangan. Iya. Kalau dulu ketika Menteri Keuangan memberikan waiver, dianggapnya dua hal yang sama. Di sini saja Mas Awalil sudah mencerminkan lagi potret muram teknokrasi kita dalam tahun-tahun terakhir ini. Tata kelola ini. Enggak ada kepastian. Ada kepastian. Itu yang sebetulnya tambah memukul rupiah, tambah memukul segala. Begitu ya pemirsa, sekali lagi seperti di awal saya katakan, Mas Yanuar itu mencoba menggambarkan kondisinya. Ini bukan hitam putih, kita tahulah pemerintah susah, PLN susah, kita rakyat lebih susah lagi. Kita menggambarkan sehingga kita juga punya bayangan kemungkinan opsi-opsi terbaik di antara opsi-opsi yang mungkin kurang baik tapi tetap diambil yang keburukannya paling sedikit, itu yang segera akan diambil oleh pemerintah. Mudah-mudahan ya kita hanya berbincang. Sampai berjumpa kembali pada perbincangan berikutnya. Terima kasih Mas Yanuar. Sama-sama.